Tunjukin aja kalau kamu udah lengkap sendiri. Ingat aja sebelum kamu kenal dia, kamu kan udah baik-baik, merasa cukup, hari-harinya happy. Lantas kenapa pas udah kenal dia kamu jadi kehilangan itu? Kamu berhak jadi prioritas, bukan pilihan kedua. Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Guys, disclaimer dikit nih. Kalau hubungan kamu lagi baik-baik aja dan sehat, jangan coba-coba pakai cara ini ya. Soalnya, jujur aja, ini bisa dibilang curang dan agak manipulatif. Ingat, yang paling penting adalah tetap jaga integritas dan ikuti apa yang menurut kamu benar. Jangan cuma ngandelin saran orang lain, ambil yang sesuai dengan nilai-nilai yang kamu pegang. Jadi, selalu pastikan langkah yang kamu ambil sesuai dengan prinsip dan hati nurani kamu sendiri. Oke? Kalau ngomongin soal hubungan, kita semua setuju kan kalau cinta itu perasaan paling indah di dunia. Bener nggak? Dimana hal ini bikin kita terhubung dan terikat satu sama lain. Kalau lagi ngerasain cinta, kita kayak lagi terbang jauh setinggi langit. Tapi juga kadang bisa bikin kita jatuh dalam sekejap. Rasanya sakit banget, dan yang bisa ngimbangin rasa sakitnya tuh cuman pas kita lagi sakit gigi, iya nggak sih? Oke, singkat aja. Jadi kalau kamu cinta sama orang yang salah, kamu nggak akan pernah nemuin kebahagiaan sejati dari cinta yang sesungguhnya. Tahu nggak? Cinta itu kadang kayak pedang bermata dua gitu. Bisa hancurin duniamu, kalau orang yang kamu cintai nggak menghargai cintamu. Kalau udah kayak gini, insting pertama yang kamu lakukan, ya pastinya kamu makin ngejar mereka. Kayak kecanduan film porno, demi buat dapetin cinta mereka. Tapi, makin kamu kejar, makin kosong, dan hancur hatimu. Semakin kamu ngidam, semakin kamu kehilangan harga diri, dan rasa hormatmu sendiri. Kamu cinta mereka dari lubuk hati yang paling dalam, tapi mereka malah ninggalin. Parahnya lagi kalau sampai ngehina, dan nganggep kamu gak penting. Udah kayak kondom bekas pakai yang gak ada harganya gitu. Jadi, daripada nanti kamu terus-terusan jadi kayak kondom bekas pakai yang udah keset, menjijikkan, lumer, dan bau pandan. Nah, di video ini, kita bakal kasih tahu kamu permainan pikiran yang agak brutal buat ngebalik keadaan, biar mereka yang bakal ngerengek minta kamu balik. So, langsung aja kita ke poin pertama dari beberapa daftar yang kita buat hari ini. Nah, poin pertama. Jangan kasih perhatianmu dengan cuma-cuma. Biarin mereka berusaha buat dapetin perhatianmu. Anggap aja perhatianmu tuh mahal dan ada harganya. Kalau kamu ngasih perhatian terus-menerus ke siapapun dan kapanpun, mereka nggak bakal ngelihat itu sebagai sesuatu yang spesial. Kamu harus bikin mereka berusaha buat dapetin perhatianmu. Waktu, fokus, dan energimu itu harus mereka usahain. Nggak cuma dikasih gitu aja. Ini bukan soal jadi jahat ya, tapi soal respect. Hormati dirimu sendiri dan bikin orang lain juga hormat ke kamu. Kalau kamu selalu ada dan selalu siap kapan aja, kamu jadi biasa aja. Kamu harus jadi sesuatu yang langka, yang layak dikejar. Jadi, tarik diri sedikit. Jangan selalu siap pas mereka manggil. Biarin mereka sadar kalau dapetin perhatianmu itu sesuatu yang istimewa. Pas kamu lakuin ini, kamu jadi lebih menarik dan berharga. Orang mulai lihat kamu dengan cara yang beda. Mereka bakal ngerti kalau waktumu itu nggak boleh disia-siain. Dan itulah caranya ketika kamu mulai ngerubah permainan. Perhatianmu harus jadi hadiah, bukan dikasih cuma-cuma doang tanpa balasan yang sama. Hal lain yang harus kamu lakukan adalah stop bergantung secara emosional sama mereka. Pokoknya, nggak ada lagi ngandelin mereka buat keseimbangan emosimu. Ini bakal kasih kamu kodam super, bukan kodam harimau ya. Secara emosional, kamu harus berpegang teguh buat dirimu sendiri. Bergantung sama orang lain buat kebahagiaanmu, atau ngandelin orang lain pas kamu lagi down, itu ngasih terlalu banyak kontrol ke mereka. Kamu harus jadi penguasa atas emosimu sendiri. Mulai tangani perasaanmu sendiri, bangun kekuatan emosionalmu. Ini bukan soal menutup diri dari mereka, tapi nggak sepenuhnya bersandar pada mereka buat hal-hal kecil. Paham kan maksudnya? Kamu harus bisa urus semuanya sendiri dulu.
Ini bukan cuma buat kebaikanmu, tapi juga ngubah cara mereka melihatmu. Ini nunjukin kalau kamu tangguh, mandiri, dan bisa diandalkan. Iya, emang gak mudah sih awalnya. But kalau kamu bisa ngelakuinnya, ini sangat menarik banget loh. Kamu bisa jadi orang yang dihormati dan disegani sekaligus disenangi orang-orang. Pas kamu gak lagi bergantung secara emosional sama mereka, kamu jadi lebih dari sekadar pasangan. Kamu jadi seseorang yang mereka kagumi, seseorang yang mereka lihat sebagai sosok kuat. Itulah posisi yang kamu inginkan. Intinya, jadi mandiri secara emosional. Kamu gak cuma bakal ngerasa lebih kuat, tapi juga bakal dilihat sebagai seseorang yang layak diperjuangkan. Oke, next. Ini gampang-gampang susah sih. Apalagi kalau kamu sayang banget ke mereka. Jadi kamu harus siap buat mutusin hubungan kalau kamu diperlakukan gak sesuai nilai kamu. Ini cukup keras sih, but trust me, ini penting banget. Kamu harus menetapkan standar yang jelas tentang gimana kamu mestinya diperlakukan. Dan kalau mereka nggak bisa memenuhi standar itu, kalau mereka bikin kamu ngerasa nggak berarti, saatnya buat pergi. Bukan maksud ngajarin kamu jadi orang yang kejam ya, tapi ini soal menghargai dirimu sendiri. Nggak ada lagi kompromi buat jadi pilihan kedua atau cadangan. Kamu pantas dapet yang lebih baik dari itu. Kamu pantas jadi prioritas. Stop kasih usaha berlebihan dalam hubungan. Maksudnya gini, guys, biarin mereka yang usaha buat jalanin hubungan itu. Ini bisa jalan dalam dua arah. Kamu udah terlalu banyak berusaha, dan sekarang saatnya buat ngerubah itu. Kamu nggak harus jadi satu-satunya yang berusaha, satu-satunya yang bikin rencana, atau satu-satunya yang ngejaga hubungan tetap hidup. Itu melelahkan dan nggak adil. Biarin mereka maju. Mereka juga harus nunjukin kalau mereka sama-sama berusaha kayak kamu. Ini bukan soal main game, tapi soal punya hubungan yang seimbang dan adil, di mana kedua belah pihak sama-sama berkontribusi. Kalau kamu selalu ngelakuin semuanya, mereka jadi merasa nyaman dan ngeremehin kamu. Tarik diri sedikit, kasih mereka ruang buat usahain apa yang kamu butuhkan. Ini baik buat hubunganmu, dan juga baik buat dirimu sendiri. Kamu bakal cepet tahu seberapa besar mereka sebenarnya peduli. Ingat, hubungan itu kerjasama, bukan proyek solo ya. Ini tentang memastikan kalau usaha itu saling mengisi. Pas kamu lakuin ini, kamu bakal dapet respect dan ngebangun koneksi yang lebih sehat dan seimbang. Oke, poin berikutnya. Ini terdengar sangat kejam, tapi nggak ada salahnya buat dicoba. Iya kan? Jangan selalu tunjukkan seberapa besar kamu cinta atau peduli sama mereka. Biarkan mereka merasa diinginkan untuk mendapatkan cinta dan perhatianmu. Jangan tunjukkan semua cinta dan perhatianmu sekaligus. Itu sama saja memberikan kekuatanmu. Saat kamu kasih tahu mereka segalanya tentang seberapa pedulinya kamu, mereka mulai menganggapmu remeh. Kamu harus menahan sedikit, bikin mereka penasaran, bikin mereka ingin mendapatkan semua cintamu. Kalau kamu kasih semua terlalu cepat, biasanya kamu cuma jadi orang yang mudah dilupakan. Simpan sedikit rasa pedulimu. Biarkan mereka mengejar perasaan itu. Ini bukan soal main-main, tapi soal menunjukkan nilaimu. Cintamu itu bukan sesuatu yang cuma-cuma. Itu spesial, jadi buat mereka berusaha untuk mendapatkannya. Saat kamu lakukan ini, kamu bukan cuma jadi seseorang yang mereka kenal, tapi seseorang yang mereka ingin perjuangkan. Ingat, saat kamu gak menunjukkan semuanya, mereka jadi lebih penasaran. Dan semakin mereka penasaran, semakin mereka melihat kalau kamu itu berharga. Bikin mereka terus menebak-nebak, dan lihat bagaimana mereka mulai lebih menghargaimu. Hal penting lainnya adalah berhenti mencari validasi dan persetujuan dari mereka. Kamu gak butuh itu. Nilaimu gak ditentukan dari apa yang mereka pikirkan tentangmu. Terlalu sering kamu ngelihat mereka untuk minta persetujuan. Saatnya berhenti. Nilaimu, keputusanmu, hidupmu, semuanya sah karena kamu, bukan orang lain. Kamu harus teguh tentang siapa dirimu. Percaya diri dengan pilihanmu, tindakanmu, dan keyakinanmu. Saat kamu berhenti nungguin persetujuan dari mereka, kamu mulai memberdayakan dirimu sendiri. Perubahan ini bukan cuma buat dirimu,
tapi juga mengubah cara mereka melihatmu. Pas mereka sadar kamu nggak lagi bergantung sama setiap kata atau kalimat mereka, nggak desperate buat dapat persetujuan, di sini mereka mulai lebih menghargaimu. Mereka melihatmu sebagai seseorang yang yakin dengan dirinya sendiri. Ingat, validasi datang dari dalam dirimu, bukan dari mereka. Ini tentang keyakinan diri, tentang mengetahui nilaimu tanpa perlu orang lain mengkonfirmasinya lagi. Coba aja terima hal ini dan lihat bagaimana dinamika berubah. Kamu gak cuma jadi lebih kuat karenanya, tapi juga jadi seseorang yang mereka hormati, bukan diremehkan. Oke, terakhir, tapi gak kalah penting. Tunjukkan kalau kamu gak butuh mereka dan kamu bisa hidup bahagia dengan atau tanpa mereka. Tunjukin kalau kamu gak butuh mereka. Ini langkah yang kuat. Pas kamu buktikan kalau kamu bisa bahagia sendiri, kamu gak lagi desperate dan gak nungguin mereka buat bikin harimu lebih baik. Kamu sendiri yang bikin kebahagiaanmu. Itu bikin kamu jadi jauh lebih menarik dan patut dihormati. Bukan jadi orang sok-sokan ya, tapi ini nunjukin rasa percaya diri. Kamu nunjukin kalau duniamu gak cuma muter di sekitar mereka. Ini bukan soal jadi orang yang keras, tapi soal jadi orang yang lebih kuat. Tunjukin aja kalau kamu udah lengkap sendiri. Ingat aja sebelum kamu kenal dia, kamu kan udah baik-baik, merasa cukup, hari-harinya happy. Lantas kenapa pas udah kenal dia kamu jadi kehilangan itu? I mean, pas mereka lihat, kamu gak bergantung sama mereka buat kebahagiaanmu. Mereka mulai lihat kamu dengan cara yang beda. Mereka sadar kalau kamu bukan cuma orang yang bergantung sama mereka, tapi seseorang yang memilih buat bersama mereka, bukan yang butuh mereka. Ingat, kemandirian adalah kuncinya. Tunjukin kalau kamu baik-baik aja sendiri, dan lihat gimana mereka mulai lebih perhatian. Kamu bukan cuma pilihan lain di hidup mereka, tapi jadi pilihan yang pengen mereka ambil. Jadi intinya, kamu harus tahu nilai dirimu, dan gak ngasih semuanya dengan cuma-cuma. Kendali ada di tanganmu, bukan di mereka. Jangan jadi orang yang nungguin persetujuan atau perhatian dari orang lain. Kamu lebih dari itu. Jaga diri. Bikin mereka usaha buat dapetin perhatian dan cintamu. Dan jangan takut buat pergi kalau mereka nggak ngasih yang terbaik. Kamu berhak jadi prioritas, bukan pilihan kedua. Oke guys, itu aja untuk hari ini ya. Jumpa lagi di video lainnya. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.